Dalam bisnis Riway ini ada satu hal yang sangat penting adalah bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Kita semua menyadari bahwa waktu melek kita, 70% waktu kita ini digunakan untuk berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Verbal di sini dimaksudkan adalah lisan, kita menyampaikan sesuatu. Kemudian ada komunikasi yang non-verbal. Ini bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kemudian intonasi suara. Hasil penelitian, ternyata komunikasi itu juga menentukan kualitas hidup kita. Karena di dalam berkomunikasi tentunya kita juga harus memahami tentang seni bagaimana kita berkomunikasi. Melakukan presentasi, sambutan, pidato, dan lain-lainnya. Nah, unsur komunikasi ini adalah komunikator. Komunikator ya sekarang ini saya sebagai komunikator. Komunikan adalah ibu bapak sekalian. Kita melalui media ini Zoom meeting, kemudian saya menyampaikan pesan yang saat ini adalah tentang komunikasi. Dan tentunya setelah saya menyampaikan pesan ini ada tanggapan-tanggapan. Nah, ini tanggapan-tanggapan inilah yang kemudian kita masak lagi, kita coba gunakan sebagai upaya kita untuk menjadi satu komunikasi yang efektif. Dan pertanyaan selanjutnya, apa komunikasi efektif itu? Ternyata komunikasi efektif adalah cara sukses menyampaikan pesan. Ini menurut James Hook dan Jeremy Phillips. Istilahnya ikan cepat, ikan gabus, ya, makin cepat makin bagus untuk komunikasi yang efektif. Kita perhatikan harus menimbulkan 5 hal ini. Yang pertama harus menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan. Nah, pengertian ini yang terkadang di dalam kita berkomunikasi antara komunikator dan komunikan nggak nyambung. Stimuli dari apa yang jadi pesan itu tidak ditangkap oleh komunikan. Kemudian yang kedua, masalah kesenangan. Terkadang komunikasi efektif itu tidak ingin mendapatkan sesuatu ya, tapi hanya menimbulkan kesenangan. Selamat pagi, selamat siang. Kayaknya sesuatu yang sederhana, tapi sebetulnya maknanya akan bagus sekali. Itu mempengaruhi sikap kita gitu ya. Jadi satu hal yang baik itu mempengaruhi sikap kita. Dan biasanya dalam konteks agama itu tidak ada yang jelek. Ketika itu disampaikan itu jelas akan mempengaruhi sikap. Kemudian yang keempat, hubungan yang makin baik. Ketika komunikasi efektif itu dijalankan, kemudian pesan kita diterima dengan baik oleh komunikan, nah biasanya hubungannya semakin baik. Nah inilah merupakan satu hal yang mungkin perlu kita gali terus di dalam pelaksanaan bisnis Riway kita, karena kita memang memerlukan mereka, memerlukan teman-teman yang bisa dan mau bergabung dengan kita. Kemudian yang kelima, menimbulkan tindakan. Ketika pengertian sudah dicapai dan kita menimbulkan kesenangan dalam komunikasi efektif kita, kemudian mempengaruhi sikap kita dan hubungan kita semakin baik. Nah, akhirnya itu wujudnya adalah tindakan. Bukan kesimpulan dari 4 hal itu, kita join atau enggak dengan Riway ini. Tentunya bagi kita semua, bagi ibu bapak yang selalu ada di dalam organisasi apapun, bahwa komunikasi efektif ini akan meningkatkan komitmen kita terhadap organisasi. Kemudian hubungan dan pengertian yang lebih baik antara atasan bawahan, kolega, teman sejawat, baik di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi dalam bernegosiasi ini adalah kerjaan kita sebetulnya. Bagaimana kita mencari klien, bagaimana kita mencari teman, supaya mereka ini mampu dan mau dengan kita, ya, mau bergabung dengan kita, ini merupakan satu hal yang harus kita gali terus, harus kita manfaatkan kemampuan komunikasi kita. Dan kita harus mengerti persepsi lawan bicara kita, bicara agar dapat diketahui maksud atau kepentingan kita. Ini dan satu hal yang penting lagi bahwa dalam menjelaskan subjek atau objek yang akan kita komunikasikan itu harus sopan,
tidak perlu nada tinggi. Dan terkadang kita perlu menghibur ya Bu ya. Kita perlu menghibur supaya ada ice breaking gitu. Kita tidak istilahnya kalau orang Jawa metenteng gitu, tapi harus ada, kadang kita perlukan hal-hal yang sifatnya menghibur. Kita harus menyajikan gaya yang efektif. Ada satu tulisan dalam bahasa Yunani yang artinya siapa naik tanpa kerja akan turun tanpa kehormatan. Itu maksudnya di dalam setiap kita ingin tampil, kita harus menyiapkan semuanya. Karena kalau kita tidak bersiap diri, akhirnya akan turun istilahnya dengan malu diri lah. Karena presentasi yang kita sampaikan tidak berujung pangkal. Nah, menyajikan gaya yang efektif ini adalah satu hal yang menarik ya. Karena kita diharapkan untuk meyakinkan lawan bicara kita terhadap apa yang kita sampaikan. Ya, baik itu dalam keseharian ataupun dalam bisnis kita, menyajikan gaya yang efektif itu mutlak sifatnya. Memang kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, gaya komunikasi yang menarik dan meyakinkan ini memang harus ditunjang. Harus ditunjang dengan kemampuan kita untuk menyerap berbagai hal berkaitan dengan komunikasi. Menurut beliau, ego adalah hasil bagi dari satu dengan ilmu pengetahuan, dengan knowledge. Albert Einstein mengatakan, kalau knowledge, kalau ilmu pengetahuan kita itu tinggi, banyak membaca literasi, kita memahami banyak ilmu, itu egonya rendah. Tapi ketika knowledge kita, ilmu pengetahuan kita ini ya cumpon atau sedikit atau kecil, itu egonya tinggi. Memang ada satu hal yang spesifik dalam upaya menyusun pohon-pohon kebersamaan ini. Karena sekali lagi bisnis Riway ini menjanjikan, tentunya kalau kita bersama-sama bisa mengatasi ego kita dalam upaya mencapai sesuatu secara bersama, ini sangat bagus sekali.